Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Raga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari rangkaian perbincangan kami tentang topik besar, yaitu berawal dari satu. Kali ini kami akan membahas satu topik, yaitu pasangan yang menuntut tinggi. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, setidaknya kita sudah memperbincangkan 3 judul yang penting tentang berawal dari satu, yaitu pertengkaran di dalam suami istri biasanya disebabkan oleh salah satu pihak saja, gitu Bapak ya. Nah, kini kita akan bicara tentang pasangan yang menuntut tinggi. Tetapi karena kita sudah memasuki topik yang keempat, supaya pendengar kita juga bisa mengikuti perbincangan ini dengan baik, mungkin Bapak bisa mengulas sedikit tentang berawal dari satu ini. Biasanya kita beranggapan kalau sampai ya pernikahan itu bermasalah, itu dikarenakan dua-duanya itu bermasalah. Nah, ternyata kenyataannya tidak demikian. Seringkali masalah itu muncul dari satu pihak. Gara-gara satu pihak bermasalah, maka akhirnya ini menimbulkan masalah dalam pernikahan. Nah, bisa jadi akhirnya pasangannya bereaksi. Reaksinya itu ya mungkin juga buruk atau apa, sehingga relasi mereka bermasalah. Nah, kita udah bahas 3 topik. Yang sekarang kita akan bahas adalah pasangan yang menuntut tinggi. Jadi poinnya adalah banyak masalah timbul dalam pernikahan karena adanya pihak yang mempunyai tuntutan yang tinggi. Begitu. Ya. Itu tuntutan apa Pak Paul? Biasanya sih berkisar pada 2 hal Pak Gunawan, yaitu waktu dan uang. Coba saya jelaskan ya. Dalam hal waktu ya, temanya selalu sama, yakni agar kita tidak menyia-nyiakan waktu dan bahwa kita harus menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dengan kata lain, pasangan kita tuh nggak suka melihat kita santai. Dia lebih suka melihat kita melakukan apa saja dah guna menghasilkan sesuatu yang berfaedah. Nah, jadi akhirnya ya kita itu tuh susah santai di dekat dia karena kita tahu dia nggak suka kita santai. Kita harus selalu berbuat, nggak boleh diam-diam begitu. Iya, jarang ya ada pasangan yang menuntut tinggi ini dalam bidang kerohanian gitu misalnya. Jarang ya Bapak ya? Jarang, iya betul ya. Sekalipun itu pendeta atau apa itu jarang ya, untuk pasangannya supaya kerohaniannya tinggi seperti dia itu jarang. Yang banyak terjadi itu tuntutannya tentang uang dan waktu gitu Bapak. Betul, betul. Jadi ya pasangan yang menuntut tinggi ini nih pokoknya tuh dalam soal waktu ya, mau kita itu menggunakan waktu sebaik-baiknya. Nah, definisi sebaik-baiknya itu tentu adalah definisinya dia gitu. Nggak ada keseimbangan antara bekerja dan santai, nggak ada. Pokoknya kalau bisa kita terus kerja. Tapi itu apa karena tuntutan zaman gitu Pak? Karena hidup di masa sekarang ini, di mana orang tergesa-gesa terus seolah-olah berkejaran dengan waktu, lalu harus mempersiapkan masa depan sehingga harus mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Apa itu ada kaitannya gitu Bapak? Saya kira ada ya. Jadi memang zaman ini zaman yang lebih kompetitif, sehingga orang itu ya dipacu untuk lebih mempersiapkan lebih baik lagi daripada kemarin. Ya itu ada saya kira. Tapi biasanya Pak Gunawan, pasangan yang menuntut tinggi dibesarkan di dalam keluarga yang menekankan disiplin dan kerja keras. Jadi faktor keluarga ini berpengaruh besar. Istirahat hanya seperlunya, rekreasi atau waktu santai tidak ada. Bukan saja karena dianggap tidak perlu, tapi juga dianggap tidak baik. Jadi bukannya hanya nggak perlu ya, tapi nggak baik tuh orang yang mau rekreasi, mau santai-santai. Orang yang santai atau berekreasi akhirnya dicap malas dan tidak bertanggung jawab. Nah, setelah dewasa, ia pun menyerap nilai ini dan menerapkannya ke dalam pernikahan kita. Nah, kita yang jadi korbannya gitu. Kita yang harus melakukan ini itu, nggak boleh membuang waktu.
Iya, karena kalau itu memang terkait erat gitu Pak Boleh. Bukan hanya membuang waktu, juga membuang uang. Karena kalau mau rekreasi dan sebagainya itu kan berarti uang mereka harus dikeluarkan lagi. Jadi pasangan seperti ini rasanya tidak setuju gitu, kalau diajak untuk pergi-pergi sebagainya, di mana mereka harus mengeluarkan uang lagi. Jadi waktunya habis, uangnya juga habis. Nah, ini yang keberatan mereka gitu. Iya, betul. Nah, sudah tentu jika kita tidak mempunyai nilai yang sama dengan pasangan kita akan tertekan dan lama-lama ya capek, Pak Gunawan. Kita tidak boleh terlihat rileks, harus selalu melakukan sesuatu, baik itu membersihkan atau membetulkan sesuatu di rumah ataupun mengerjakan tugas. Bahkan jika tugas sudah selesai pun ya, dia tetap mengharapkan kita melakukan sesuatu untuk mempersiapkan diri atau menambah pengetahuan. Singkat kata, kita terus diharuskan memajukan diri. Relax atau rekreasi dianggap puas diri, dan itu tidak baik. Nah, jadi memang nggak bisa enggak ya, kita capek Pak Gunawan, nggak bisa enggak ada. Iya, bukan cuma tidak baik, itu bahkan ada orang yang menganggap itu sebagai dosa. Bahwa bersantai-santai itu dosa gitu, karena Tuhan sudah memberikan waktu kepada kita, kok kita itu menggunakan untuk hal-hal yang tanda petik itu tidak perlu ya. Dalam pengertian seperti itu Bapak. Ya, ada yang kayak begitu benar-benar Pak Gunawan. Jadi salah itu, misalnya kita duduk nonton televisi, salah tuh. Nggak boleh, kamu ngapain nonton televisi? Baca buku. Masa kamu kok nggak mau baca buku? Kan buku kan berguna atau apa? Lihat tuh saya begini. Nah, jadi akhirnya kalau kita menikah dengan orang seperti itu, aduh, nggak ada waktu dan nggak boleh untuk rileks, nggak boleh. Nah, ini kita juga tertekan sekali, selalu mencari-cari sesuatu untuk kita kerjakan kalau dia di rumah. Begitu. Tapi bagaimana kalau pasangannya juga punya tuntutan yang sama tingginya, hanya beda di dalam apa yang mereka prioritaskan. Yang satu memprioritaskan waktu dan uang misalnya. Nah, ini enggak, dia tidak memprioritaskan itu, dia hanya memprioritaskan misalnya kebersihan, kedisiplinan gitu. Kan sama-sama itu Pak Bos. Iya, betul. Kalau memang dua-duanya seperti itu, nah sebetulnya sih yang lebih oke. Karena ya dua-duanya tuntutannya tinggi dan dua-duanya bisa penuhi, ya udahlah. Cuman memang nanti yang kasihan anak-anaknya. Kalau anak-anaknya nggak seperti mereka, akan nanti terus-menerus tuh dipaksa, dipacu, harus begini, harus begitu. Anak-anaknya kasihan. Belum tentu loh pasangannya bisa memenuhi tuntutan itu gitu Pak Bos. Iya, udah pasti belum tentu kalau memang areanya berbeda gitu. Ya, areanya yang berbeda gitu. Betul. Itu bisa memicu konflik malah Pak Bos. Bisa, betul. Jadi biasanya kalau kita hidup dengan pasangan seperti itu, dituntut terus, nggak boleh buang-buang waktu, akhirnya ya jika kita tidak sanggup ya, kita bersembunyi dah. Suatu kita ingin santai atau menikmati hidup, kita tidak berani memberitahukannya sebab kita tahu pasangan tidak akan menerima, dan kita pun tidak mau santai di hadapannya karena pasti dia mencela. Kemudian menyuruh kita melakukan sesuatu, baru kita duduk, baru kita diam-diam disuruh, kamu bisa nggak bantu ini, kamu bisa nggak pasangan ini, kamu bisa nggak ini itu. Nah, karena nggak ada jalan lain, kita pun mulai berbohong. Kita membuat alasan untuk memberi kesempatan kepada diri untuk relax. Akhirnya dimulailah siklus berbohong. Kita bilang kita mau pergi, ada urusan dengan siapa, padahal kita keluar, kita diam-diam, kita duduk, kita nggak ngapa-ngapain. Atau kita ke kafe, minum kopi, diam-diam, udah gitu kita pulang. Nah, masalahnya adalah dengan berbohong ini Pak Gunawan, suatu hari kita pasti tertangkap basah. Seperti contoh tadi, kita ke mall, kita ke kafe, padahalnya ya nggak ke rumah teman kita atau nggak ngerjakan apa-apa. Dia misalnya pasangan kita ngecek sama teman, tanya, mana sih ini, kok saya mau hubungi nggak bisa. Orang itu berkata, nggak datang kok. Wah, begitu ketahuan, bukan saja pasangan marah, itu membuatnya kehilangan kepercayaan kepada kita. Akhirnya segala perkataan kita, perbuatan kita ditilik lewat lensa bohong. Jika ada informasi yang tidak klop, kita langsung dituduh berbohong. Oleh karena kita tidak sanggup hidup seperti yang dituntutnya, ya udah kita terpaksa berbohong lagi. Dan bila ini diketahuinya, maka makin hilanglah
kepercayaannya kepada kita, Pak Gunawan. Ya, dengan kata lain, berbohong ini bukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah ini, gitu Pak Boleh. Betul, karena suatu hari pasti memang akan terbongkar, nggak bisa enggak ya. Dan selain dari kepercayaan, kalau memang kita udah ketahuan juga berbohong dan sebagainya, hal lain yang acap kali terhilang adalah respect, ya. Pasangan yang menuntut tinggi mempunyai standar yang tinggi. Itu berarti jika kita tidak berhasil hidup sesuai dengan tuntutannya, maka kita dianggapnya tidak layak menerima penghargaannya. Makin hari, makin suka dia menghormati kita. Dan begitu respect pudar, kualitas relasi pun terus merosot. Makin hari, makin kita ini tidak berarti di hadapannya. Ya, jadi biasanya orang yang memang punya standar tinggi, akhirnya seperti itu Pak Gunawan. Jadi akhirnya yang gak respect lagi kepada kita. Tapi sebenarnya dari pihak pasangannya juga dituntut terus-menerus seperti itu, juga respectnya juga bisa berkurang Pak Pol. Bisa. Dia memang terganggu sekali, jadi memang udah gak respect lagi. Tapi bisa juga dia respect karena dia akui pasangannya itu tuh bisa banyak, kalau kerja apa-apa bagus, ya dia bisa lah respect gitu. Tapi ya dia itu nggak nyaman karena dia tahu dia nggak seperti itu, tapi diharuskan seperti itu. Nah lama-lama memang dia merasa kok kamu nggak bisa menerima saya apa adanya. Makanya keberhasilan yang dicapai oleh pasangannya yang begitu tinggi tuntutannya ini, itu tidak berarti loh kalau dia merasa dia diabaikan atau dia menjadi penderita di dalam hal ini. Ya, lama-lama udah nggak ada artinya lagi. Sebab dia harus menderita gara-gara itu. Dan respectnya ini merosot juga akhirnya. Bisa Pak Gunawan. Ya dia merasa ya kamu itu nggak mengasihi saya. Iya, itulah poinnya. Jadi merasa tidak dikasih lagi. Betul. Gitu Pak Boleh. Betul. Nah, selain kalau tadi kita sudah bicara tentang tuntutan dalam hal waktu ya Pak Boleh, yang uang bagaimana Pak Boleh? Pasangan yang menuntut tinggi pada umumnya ya berharap agar kita terus menanjak dalam karir supaya kita dapat menghasilkan lebih banyak uang. Memang tidak selalu tuntutan itu berujung pada pembelian barang mewah, enggak ya. Seringkali alasannya adalah untuk kebaikan bersama. Misalkan membeli rumah atau menyekolahkan anak di sekolah yang lebih baik, dan sudah tentu lebih baik yang lebih mahal. Namun pada intinya dia tidak mudah puas. Dia terus melihat hidup sebagai suatu perjuangan yang harus dimenangkan dengan cara meningkatkan taraf kehidupan. Memang dia tidak hanya menuntut kita, dia pun berusaha keras untuk meningkatkan taraf kehidupan. Tapi masalahnya adalah upaya peningkatan taraf kehidupan ini tidak pernah berhenti. Selalu ada target baru, karena selalu ada kebutuhan baru. Nah, tidak, kita akan lelah karena merasa terus dilecut untuk lari lebih cepat dan untuk menghasilkan uang lebih banyak. Pada akhirnya kita merasa, pasangan hanya menghargai kita berdasarkan pencapaian kita dan uang yang kita bawa pulang. Kita tidak berharga di matanya bila kita tidak membawa uang lebih banyak dan menduduki jabatan yang lebih tinggi. Nah, jadi akhirnya kitanya gimana? Marah. Kita marah karena sadar ternyata kita nggak terlalu berharga di matanya. Kita marah karena kita merasa hanya dihargai bila kita masih berguna. Begitu berhenti berguna, berhenti pula lah kasih dan penghargaannya. Ibarat habis manis sepah dibuang, ya udah tentu akhirnya relasi kita yang memburuk. Ya, dalam hal ini Pak Wal, biasanya juga terjadi pembohongan gitu Pak Wal. Artinya karena dari pekerjaannya yang rutin dia hanya bisa terbatas, lalu dia akan mencari pekerjaan yang lain yang tidak peduli itu halal atau tidak halal pun dia akan kerjakan supaya memuaskan pasangannya. Iya. Kadang-kadang itu yang terjadi Pak Gunawan. Jadi akhirnya orang berbuat yang salah ya, nggak jujur atau apa gara-gara memang tuntutan ini. Ya, atau yang lain adalah ada orang-orang yang saya tahu diminta kerja double Pak Gunawan. Jadi pagi sampai sore udah kerja satu pekerjaan, udah gitu sorenya disuruh antar jemput.
Kita sekarang tahu ada banyak yang namanya Grab apa segala macam Uber. Nah itu tuh yang dilakukan. Jadi pulang kerja sore nggak pulang, nyari penumpang sampai malam baru pulang. Bisa pagi-pagi udah kerja lagi. Ya memang alasannya adalah untuk kepentingan bersama, supaya bisa beli rumah atau apa. Dan yang menuntut itu juga seperti itu Pak Gunawan. Dia juga kerja pernah waktu pagi sampai sore, malam dia bikin rantangan, dia jual makanan atau apa. Satu minggu juga begitu. Nah tapi akhirnya ya seperti roda muter, makin lama makin cepat. Nah saya takut lama-lama ya akan patah itu roda. Iya, karena kedua-duanya pasti kelelahan gitu Pak Wal ya, dan tidak ada waktu santai lagi. Betul. Sehingga mudah sekali retak itu hubungan keluarga seperti itu. Betul, dan kita kalau kecapean, kita itu kurang istirahat, ya pertimbangan kita kadang-kadang kurang jernih, dan emosi kita lebih susah kita kendalikan. Dah. Ada apa, meledak, dia meledak, kita juga meledak. Karena apa? Dua-duanya orang capek. Begitu. Ada pasangan yang karena sudah tidak mampu lagi mencari tambahan penghasilan seperti itu, dia lalu menekan pasangannya supaya hemat yang berlebihan gitu. Iya. Jadi ini dibuat super hemat gitu loh Pak Wal. Betul, ada yang seperti itu juga. Betul sama Pak Gunawan. Jadi akhirnya ya mau beli apa nggak bisa dah. Walaupun ini nggak besar jumlahnya, dan ini hobi dia apa nggak boleh, buang-buang aja nanti apa, mendingan kamu simpen buat ini buat itu. Jadi ada orang memang yang seperti itu Pak Gunawan, dan ini akhirnya memancing reaksi dari pihak kita ya yang nggak tahan. Mungkin kita menolak ya permintaannya, kita nggak lagi peduli dah tuntutannya, atau mungkin kita sengaja hidup santai walau tahu itu akan memancing kemarahannya. Tapi pada titik ini kita udah tidak lagi mengindahkan tuntutannya. Nah sudah tentu jika ini sikap yang kita tunjukkan, dia pasti marah. Dalam kemarahan dia melontarkan perkataan yang merendahkan kita. Bisa jadi dia ngomong misalnya, kamu memang dasarnya malas, apalagi kalau kebablasan, kamu seperti papamu lah malas, kamu seperti mamamu lah malas. Wah, akhirnya ya kita tambah marah. Namun ya udah, pokoknya kita nggak ikutin yang dia minta, kita tunjukkan kepadanya, inilah kita, mau terima oke, nggak mau terima udah nggak peduli. Nah akhirnya kalau begini ya kondisi pernikahan kita makin rusak. Itu kalau sudah titik keputusasaan yang terjadi gitu Pak Wal. Jadi kalau yang satu pihak dituntut sudah tidak bisa memenuhi lagi tuntutannya, ya dia bilang pasrah aja sudah gitu. Betul, dan juga ya kita dalam rekaman yang lampau kita bicara tentang rentan terhadap perselingkuhan. Orang-orang ini juga bisa Pak Gunawan rentan karena memang orang-orang ini menjadi orang-orang yang capek. Orang-orang yang capek akhirnya mudah juga jatuh ke dalam pencobaan. Iya. Nah kalau sudah menghadapi orang-orang yang sangat tinggi tuntutannya terhadap diri kita, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan Pak? Jalan terbaik adalah berkompromi. Kita berupaya menyesuaikan diri dengan tuntutannya, tapi sebaliknya kita pun memintanya untuk memenuhi tuntutan kita pula, yakni pergi bersama untuk santai dan menikmati hidup. Ya, jadi kita awalnya tetap memang harus berusaha. Kita nggak boleh itu dari awal udah berkata nggak mau, bodo amat. Nggak bisa ya. Memang pernikahan itu menuntut ya penyesuaian. Jadi kalau pasangan kita memang punya standar yang tinggi seperti itu, ya kita cobalah kita sesuaikan. Jangan langsung tolak ya. Tapi kita minta dia juga mengikuti kita, memenuhi juga pengharapan kita, yaitu untuk pergi santai, menikmati hidup. Singkat kata ya, perlahan tapi pasti kita mengajarnya untuk hidup berimbang. Dengan kita menuntut dia juga untuk ikut kita santai, menikmati hidup, kita perlahan tuh mulai memperkenalkan kepadanya sebuah kehidupan yang lain, yang selama ini dia nggak pernah menikmati. Nah, jadi intinya kita tidak dapat mengajar hal ini lewat perkataan. Kita nggak bisa ngomong sama dia, kamu harusnya lebih santai, kamu harusnya lebih pergi ke sana ke sini. Nggak bisa tuh. Ya, kita hanya bisa mengajarnya lewat pengalaman langsung. Dia sendiri mesti keluar
dari rumah, mesti relax, mesti menikmati, sehingga perlahan dia mulai bisa menikmati suasana yang santai dan yang nyaman. Ya sebenarnya ini akan menjadi jalan keluar yang baik gitu, cuman problemnya itu mau tidak dia itu dilibatkan dalam perbaikan ini. Kadang-kadang kan kalau sudah tuntutannya tinggi, dia akan bertahan di sana terus gitu, tidak mau diajak ngomong aja, diajak kompromi, ini yang sulit Pak. Itu betul. Apalagi kalau kita berkata, yuk kita jalan-jalan yuk atau apa yuk, kebanyakan dia nggak mau. Nah, kita bisa berkata, kita mesti kerjasama. Kamu nuntut saya harus begini, saya lakukan. Meskipun saya capek, tetap saya pergi. Meskipun saya capek, tetap saya kerjakan ini itu. Karena saya juga mau menghormati kamu. Nah, kamu juga tolong dong tengah rasa, kamu juga mengikuti yang saya inginkan. Waktu saya mau pergi, kita nonton sama-sama yuk, sekali-sekali, ya kamu ikut saya. Waktu saya mau pergi, yuk kita makan di luar sekali-sekali, santai-santai, kamu juga ikut saya. Jadi inilah pernikahan, kita berdua saling menyesuaikan. Nah, mungkin awal-awalnya ya dia nggak suka, dia pergi juga kayaknya terpaksa, tapi kita berharap perlahan-lahan kalau dia mulai melakukannya, dia mulai sendiri menyadari, iya ya enak juga ya, duduk dia bisa menikmati pemandangan, duduk dia mendengarkan musik yang indah, atau nggak ngapa-ngapain di rumah, hanya duduk sebentar nonton televisi, dia enak juga ya, badan kita lebih segar, pikiran kita lebih jernih. Nah, dia sendiri tuh mesti mencicipi manfaatnya, baru bisa perlahan berubah Pak Gunawan. Gitu, itu tujuannya. Mungkin kalau dalam hal itu tadi kan soal waktunya aja ya, dia harus meluangkan waktu untuk ini itu lebih mudah dikompromikan Bapak. Tapi begitu dia ingat, waduh ini uangnya berkurang lagi, ini yang terus dia mikirin lagi, waduh uangnya berkurang lagi loh kalau kamu ngajak pergi-pergi gini, batal lagi rencana itu. Iya. Ini betul, jadi nggak gampang ya. Dia pasti selalu mikir kalau kita keluar berarti keluar uang. Ya, kita ini harus simpan uang karena nanti ada kepentingan ini, ada keperluan itu. Nah, memang ya betul, jadinya nggak gampang. Namun kita tekankan kepada dia bahwa nggak apa-apa, ya uang kita habiskan kali ini, nanti kita bisa cari lagi. Kalau ada apa-apa dengan kita jatuh sakit karena kita terlalu capek, uang juga akan habis dengan lebih cepat. Jadi kenapa kita nggak kok berimbang aja hidup ini? Iya, jadi yang lebih sulit saya rasa meyakinkan dia bahwa kita tidak perlu khawatir tentang keuangan itu loh Pak Pol. Iya. Ya, kalau waktu mungkin lebih gampang dia memberikan waktunya dan dia menikmati. Iya. Kadang-kadang dia menikmati, ya enak memang ternyata gitu. Tapi ya itu begitu dia ingat uang lalu buyar semua, tidak jadi itu bisa. Rencana yang disusun, tapi itu yang tadinya dia sudah setuju, bisa juga tidak setuju. Gitu. Ya betul Pak Gunawan, memang waktu lebih mudah lah dia kompromikan, kalau uang memang akan lebih susah, itu betul. Ya, tetapi ini kan menjadi tuntutan yang tinggi dari orang-orang seperti ini gitu Pak. Ya, jadi waktu kita ngelihat misalnya nih ya, akhirnya terjadi pertengkaran atau apa ya, kita akhirnya mengerti ya, karena ini nih awalnya dari satu orang, akhirnya satunya ngatakan lagi. Iya. Nah, nasihat firman Tuhan apa Pak? Amsal pasal 30 ayat 8 mengingatkan kita untuk hidup berimbang. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Tuhan menghendaki kita hidup jujur dan rajin, tetapi Ia pun menghendaki kita menikmati hidup ini. Makanya firman Tuhan berkata, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Enggak salah menikmati hidup, bahkan baik bila kita menikmatinya, supaya hidup kita berimbang, enggak merasa belah. Ya, ini yang sulit termasuk diri kita sendiri untuk menyeimbangkan antara berkat yang Tuhan berikan kepada kita dan menggunakan berkat itu gitu, supaya tidak ada perasaan bersalah di dalam diri kita untuk menikmati kehidupan ini sebenarnya. Betul Pak Gunawan.
Nah, yang memang kita harus selalu juga ingat adalah kalau kita seperti itu ya, tuntutan kita begitu tinggi, nomor satu pasangan kita juga akan kecapean, tapi yang lebih berat adalah anak-anak kita, Pak Gunawan. Mereka itu tuh belum mempunyai kapasitas untuk hidup seperti itu, tapi dituntut oleh kita untuk hidup seperti itu. Harus belajar, nggak boleh diam-diam, nggak boleh nonton televisi, nggak boleh main-main, harus belajar lagi, jangan buang waktu. Nah, anak-anak ini yang kasihan. Ya, tapi alasannya ini demi masa depan mereka sendiri gitu. Kalau nggak dididik mulai sekarang, sejak kecil, nanti malah sulit didiknya ketika mereka sudah besar. Ya, itu betul. Tapi inilah yang seringkali terjadi. Setelah anak itu mulai lebih besar, lebih dewasa, dimulailah nanti munculnya masalah. Ada yang ngebohong, bilangnya mau belajar sama teman, padahalnya pergi main-main sama teman-temannya. Jadi akhirnya muncul masalah pada masa remaja itu. Dan yang lebih serius lagi adalah kemungkinannya mereka memberontak besar sekali. Sebab mereka itu nggak tahan. Kalau kita pasangan masih bisa lah coba ya, terima aja lah, toleransi lah. Tapi kalau anak biasanya itu lama-lama udah deh, dia lawan, dia berontak, dia ngebohong segala macam. Jadi ya ini buat kebaikan bersama. Ya, jadi kalau penulis Amsal mengatakan jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, lalu yang dia minta apa? Jadi memang yang dia minta adalah kita dapat bagian kita dari Tuhan. Ya udah, kita syukuri, kita nikmati. Jangan kita harus lebih lagi, harus lagi apa-apa, sehingga akhirnya hidup kita juga jadinya nggak berimbang, apalagi bisa-bisa kita malah jatuh ke dalam dosa. Ya, berarti untuk menjadi berlebihan ini bukan rencana Tuhan untuk memberikan secara berlebihan. Ya. Karena berlebihan pun ya kita harus salurkan kepada orang lain yang membutuhkan gitu. Ya, ya. Jadi ya memang terimaan porsi kita bahwa memang sekarang ini ya begini ya udah. Jangan kita enggak peduli, pokoknya harus lagi. Nah, nanti harus ada harga yang kita bayar. Iya, termasuk sakit, penyakit, betul. Uang harus keluar dengan banyak. Betul, ya. betul. Bapak, terima kasih untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pasangan yang menuntut tinggi. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.